Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para santri, kaum muslimin yang mengikuti kajian kitab secara rutin yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Kiai Syarifudin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Radwaul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tafsir basmalah, yaitu di halaman 15, Tafsirul Basmalati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tafsirul Basmalati. Bismi al-ismu mushtaqun minas sumuwi bima'na ar-rif'atu wal-'ulu. Kata ismun itu menurut satu pendapat dia berasal dari kata sumu. Berasal dari kata sumu. Mushtaq itu artinya mempunyai akar atau berasal. Berasal dari kata sumuwun, bimana ar-rif'atu wal-'ulu, tinggi. Wa qila mushtaqun minas simati wa hiya al-'alamatu. Pendapat lain mengatakan bahwa ismun itu berasal dari kata as-simah, artinya alamah, tanda. Qala al-Qurtubi wal awwalu asahhu. Menurut Imam Qurtubi bahwa pendapat yang pertama itu yang lebih sah, lebih benar. Berarti apa yang pendapat pertama? Sumu, ya, berasal dari kata sumu. Wa huwa madhhabul basriyin. Ini adalah pendapat ulama-ulama Basrah. Di anna jam'ahu asma'un, karena jamak dari sumu itu adalah asma'un. Ismun jamaknya asma'un. Wa tasghiruhu sumiya, sedangkan tasghirnya itu adalah sumiya. Qala ta'ala walillahil asma'ul husna, dalam surah Al-A'raf ayat 180. Dan bagi Allah asma'ul husna, nama-nama yang husna. Wal ba'u muta'alliqatun bi fi'lin mahdhufin. Sedangkan kata ba di dalam bismi itu adalah punya hubungan dengan fi'il yang dibuang. Munasibin lil maqami, yang sesuai dengan maqam. Fal qari'u hina yaqulu bismillah, ketika ada orang yang membaca kemudian dia mengatakan bismillah, artinya maknahu aqra'u musta'inan bismillah, saya membaca seraya meminta pertolongan dengan nama Allah. Jadi di situ ada fiil yang dibuang sesuai dengan pekerjaannya. Kalau pekerjaannya adalah membaca, berarti seakan-akan di situ ada fiil yang dibuang. Takdirannya aqra'u musta'inan. Wal katibu hina ya'khudul qalama, dan ketika ada penulis yang mengambil pena, wa yaqulu bismillah, kemudian dia mengatakan bismillah, maknahu, maka maknanya aktubu musta'inan bismillah, saya menulis seraya minta pertolongan dengan menyebut nama Allah. Wal akilu hina yatanawalut ta'ama, dan orang yang makan
ketika dia hendak makan, hendak menyantap makanannya, wa yaqulu bismillah, kemudian dia berkata bismillah, maknahu aqulu musta'inan bismillah, saya makan seraya minta pertolongan dengan menyebut nama Allah. Wa hakadha kullul af'ali wal a'mali yuqaddir laha fi'la munasibin. Dan begitu semua pekerjaan yang lainnya, aktivitas yang lainnya, maka dikira-kira sesuai dengan pekerjaan yang sesuai itu. Sampian mau tidur, maka sampian mengucapkan bismillah. Seakan-akan sampian berkata anamu musta'inan bismillah. Ketika sampean pergi ke sekolah, seakan-akan ketika sampean berkata bismillah, itu ada pekerjaan yang dibuang dalam bismillah. Adhabu ilal madrasati musta'inan bismillah. Semua pekerjaan maka mulailah dengan basmalah. Wa fil hadithi syarifi kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah maka fahuwa abtar, maka dia kurang bermanfaat, kurang barokahnya. Maka aktivitas yang baik mulailah dengan basmalah. Kalau yang tidak baik Ustaz, mau mencuri, basmalah dulu lah. Mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Atau mau gosap sandal temannya, bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak, yang baik-baik saja. Qala al-Qurtubi wa tuktabu bismillah bi ghairi alifin. Kenapa di dalam basmalah itu kok tidak ada alifnya? Itu kan ba dengan ismun, tapi kok tidak ditulis ismunnya? Istighna'an anha, karena tidak butuh kepada alif itu. Biba'il ilsaqi, karena ada ba ilsaq. Likathratil isti'mal, itu alasannya kenapa alifnya dibuang, yaitu likathratil isti'mal, karena penggunaan bismillah ini banyak sekali, sering digunakan, sering diucapkan, sehingga alifnya tidak usah ditulis. Bi khilafi qawlihi iqra bismi rabbik, di dalam surah Al-Alaq. Tetapi di dalam surah Al-Alaq itu alifnya ditulis iqra bismi. Kalau ditulis fa innaha lam tuhdaf, itu tidak dibuang. Liqillatil isti'mali, karena jarang dipakai. Dalam surah Al-Alaq itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu jarang dipakai. Makanya kemudian alifnya ditulis. Itu alasan kenapa alif di dalam basmalah tidak ditulis. Setelah kita menjelaskan kata bismi, maka kita beralih kepada Allahi. Bismillah. Allahi ismun lil-dzatil muqaddasah, nama dari zat yang suci. Dzatillahi jalla wa ala, yaitu zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibul wujudi, yang wajibul wujud, artinya keberadaannya itu wajib. Kalau kita kan mungkinul wujud, keberadaan kita itu mungkin, tergantung dari yang mengadakan. La yusyarikuhu fihi ghairuhu, di mana tidak ada selain Allah yang bisa menyekutukannya. Qala Ibnu Katsir, Allahu alamun ala rabbi tabaraka wa ta'ala. Lafaz Allah ini adalah alam, nama yang dipakai oleh atau untuk Tuhan. Wa yuqalu innahu al-ismul a'zam, dikatakan bahwa lafzul jalalah Allah itu adalah ismuhul a'zam,
nama yang agung. Allah kan punya banyak nama. Namun yang paling agung di antara nama itu adalah Allah. Memang ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu semua nama-namanya Allah. Tapi yang paling agung adalah lafzul jalalah Allah. Allah. Li'annahu yusafu bi jami'is sifati, karena lafaz Allah ini menjadi mausuf, menjadi zat yang disifati dengan semua sifat yang ada. Buktinya apa? Yaitu di dalam surah Al-Hasyr ayat 23 Allah berfirman, "Wallahu alladzi la ilaha illahu huwallah." Dialah Allah. Alladzi la ilaha illahu, yang tiada Tuhan selain darinya kecuali Dia. Al-Malik. Nah, ini adalah sifatnya sudah. Allah itu adalah Al-Malik, Raja. Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dalam surah Al-Hasyr. Jadi kayak begini contohnya, biar sampean lebih paham. Busdur kan ya? Nama aslinya siapa? Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid. Kemudian Abdurrahman Wahid ini terkenal dengan sifat-sifat. Satu misal, namanya adalah Abdurrahman Wahid, sifatnya adalah presiden yang gokil contohnya. Kemudian lucu, humoris, pintar di dalam segala bidang. Itu adalah sifat-sifatnya. Kayak tadi itu Allah itu adalah nama zat, sedangkan Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya itu adalah sifat-sifatnya. Tsumma qala wa huwa ismun lam yusamma bihi ghayruhu tabaraka wa ta'ala. Nama Allah ini adalah nama yang tidak ada selain Allah menggunakan nama ini. Tidak ada makhluk yang namanya Allah, tidak ada. Qala al-Qurtubi, Allahu hadzal ismu akbaru asma'ihi subhanahu wa ajma'uha. Lafaz Allah ini adalah nama Allah yang paling besar dan yang paling jami', yang paling meliputi segalanya. Wa huwa ismun lil mawjudil haqqi. Nama itu adalah menunjuk kepada zat yang wujud, yang ada, yang benar. Al-jami'u li sifatil ilahiyyati, yang mengumpulkan sifat-sifat ketuhanan. Al-man'utu bi nu'utir rububiyyati, yang mempunyai sifat ketuhanan juga sama. Al-munfaridu bil wujudil haqiqi, satu-satunya yang ada secara hakiki. Kalau kita kan ada secara majazi, adanya kita karena adanya yang lainnya. Adanya saya karena adanya bapak dan ibu saya. Andai saja bapak dan ibu saya tidak menikah, tidak melakukan bisnis itu, maka ya saya tidak ada. Sampean juga sama, adanya sampean itu karena adanya bapak ibu sampean. Andai saja bapak ibu sampean itu tidak menikah, nikah dengan orang lain, kira-kira sampean ada apa enggak? Apa namanya? Wujuduhu nisbi atau majazi. Tapi Allah tidak, Allah itu ada. Dan tidak ada yang mengadakan. Itu memang ada. La ilaha illahu subhanah, tidak ada Tuhan kecuali Allah semata. Wasmul jalalati Allah alamun
mutawajjadun la yutlaqu illa 'alal ma'budi bihaqqin. Nama Allah ini adalah sebuah nama yang tidak disematkan kecuali kepada Tuhan yang berhak disembah secara hak. Wa hadza 'inda aktsarul ulama, dan ini menurut pendapatnya para ulama yang mayoritas. Sampean kalau lihat di agama-agama lain itu tidak ada Tuhan mereka atau dewa-dewa mereka sebut sebagai Allah. Maksudnya agama-agama arti, agama-agama yang diciptakan melalui budaya. Di dalam Hindu tidak ada nama Tuhan Allah, itu tidak ada. Atau nama dewa mereka itu yang bernama Allah tidak ada. Buddha juga tidak ada. Konghucu tidak ada. Mesir kuno tidak ada. Zoroaster tidak ada. Yang ada itu adalah di agama-agama samawi yang berbasis kepada wahyu yang disampaikan kepada para nabi. Di dalam Islam jelas agamanya adalah Islam, yang membawa adalah Nabi Muhammad, Tuhannya adalah Allah. Di dalam Nasrani sama juga, cuman menurut perkembangannya kemudian mengalami perubahan. Nabinya bernama Nabi Isa, Tuhannya bernama Allah. Kemudian karena perkembangannya kemudian ada yang merubah tahrif. Kemudian mereka menyembah kepada selain Allah. Tuhan Allah, Roh Kudus, Tuhan Anak. Kama qala Abu Hayyan wa qila innahu mushtaqun. Kata Allah itu menurut beberapa ulama, tapi itu sedikit sekali yang mengatakan bahwa lafaz Allah itu adalah mushtaq. Apa artinya mushtaq? Mempunyai akar kata. Contohnya nasirun itu berasal dari apa? Berasal dari kata nasara yansuru. Muhyi, nama saya Muhyi. Apakah itu mushtaq? Iya, dia mushtaq. Berasal dari kata ahya yuhyi. Ahya yuhyi. Contohnya Mahmud. Apakah dia mushtaq? Ya, dia mushtaq. Berasal dari kata hamida yahmadu. Madrub. Apakah dia mushtaq? Ya, dia mushtaq. Kenapa? Berasal dari daraba yadrubu darban. Artinya apabila bisa dikembalikan kepada fi'il madhi atau kepada masdar, maka itu mushtaq. Memang berbeda. Ada yang menyebutkan asal itu adalah fi'il madhi, ada yang menyebutkan bahwa asal itu adalah masdar. Makanya kan disebut masdar. Masdar itu artinya sumber. Berarti kata itu bersumber dari masdar. Ya wallahu alam. Itu kan perbedaan ulama antara Basrah dan Kufah biasanya. Intinya bahwa di sini ada perdebatan. Apakah lafaz Allah itu adalah mushtaq atau tidak? Berakar kata atau tidak? Menurut satu pendapat, ya, dia mushtaq. Qala Ibnul Jauzi, ikhtalafa al-ulama'u fi ismillahi alladhi huwa Allah. Para ulama berbeda pendapat di dalam lafaz Allah. Faqala qaumun innahu mushtaqun. Beberapa kaum berkata bahwa lafaz Allah itu mushtaq. Wa qala akharuna innahu 'alamun laysa bimushtaqin. Bahwa lafaz Allah itu adalah alam yang tidak mushtaq, tidak mempunyai akar kata. Wa nukila 'anil Khalili riwayatani, dan dinukil dari Imam Khalil. Imam Khalil ini adalah ahli bahasa. Riwayatan, ada dua riwayat. Ihdahuma, salah satunya annahu laisa bimushtaqin, bahwa lafaz Allah itu tidaklah mushtaq. Wa tsaniyatu annahu mushtaqun, pendapat yang kedua menyatakan bahwa lafaz Allah itu mushtaq.
Kalau dia mustaq atau mempunyai akar kata, diubah dari satu bentuk kata-kata lain, kira-kira dia berasal dari apa? Wastiqabuhu, dan asal kata, akar kata dari lafaz Allah, minal ilahati, dari kata al-ilahati, Tuhan, bimana al-ibadah, ibadah. Wa ta'alluhu, atau dari kata ta'alluh, artinya at-ta'abbudu, menyembah. Qala ru'yatu rukbah, qala rukbatu. Ada seorang penyair terkenal namanya Rukbah. Beliau berkata, lillahi darul ghaniyatil maddah, subhana wastarja'na min ta'alluhi. Yang menjadi sorotan kita di sini adalah kata ta'alluhi, jadi mustaq ya. Lillahi darul ghaniyati, mudah-mudahan Allah memberkati wanita-wanita al-muddah yang kecantikannya itu terpancar. Berarti ketika dia melihat ada segerombolan cewek-cewek yang cantik, akhirnya dia terpesona. Karena terpesona, akhirnya dia berkata perkataan ini, lillahi darul ghaniyatil muddah. Kayak saya duduk di sini melihat sampean, wah langsung ngomong ini, lillahi darul ghaniyatil muddah. Oh, masya Allah, cantik-cantik. Subhana. Ketika dia melihat wanita-wanita cantik itu, akhirnya yang muncul dari lidahnya adalah perkataan subhana. Dia memuji Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk yang cantik-cantik ini. Kemudian dia ingat wastarja'na. Kemudian dia membaca istirja. Apa istirja itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru dia ingat, astagfirullah, ini kan maksiat ini gitu kan. Jadi kayak anak pondok sedang lewat di depan santri putri, dia awalnya terpesona melihat kecantikan santri putri. Masya Allah, subhanallah, cantik-cantik, seperti bidadari. Kemudian dia baru ingat, astagfirullah. Nah, itu maksudnya ini, astagfirullah, innalillah, dosa saya, minta alluhi. Kemudian dia beristirja sembari kembali kepada Allah. Wa qila mushtaqun minal walah. Kata Allah berasal kata dari al-walah. Apa artinya walah? Lianna qulubal ibadi tulaha nahwahu. Karena hati-hati seorang hamba itu menuju kepadanya, kembali kepadanya, berhubung, terhubung, terpaut. Wa tata'allaqu bihi jalla wa ala, dan terhubung dengannya. Ini seputar perbedaan pendapat apakah lafaz Allah ini mustaq atau tidak. Sekarang tugasnya musannif untuk mentarjih. Wasahihu anna lafzallahi ghairu mushtaqin. Yang benar itu adalah lafaz Allah itu tidak mustaq. Wa annahu ismu alamin 'ala adz-dzatil muqaddasati tabaraka wa ta'ala. Itu adalah nama satu-satunya yang digunakan oleh zat yang maha suci. La yusyarikuhu fihi ghairuhu. Tidak ada satupun yang menyekutukan Allah di dalam nama ini. Tidak ada selain Allah yang menggunakan nama ini. Falam yattasimu bihi ghairuhu. Tidak ada satu orang pun yang menjadikan nama Allah menjadi namanya. Walidzalika la yusanna wa la yujma'. Oleh karena itu dia tidak memiliki tasniyah, tidak pula memiliki jama'. Kan ada nama itu dia bisa ditasniyahkan, bisa dijamakkan. Zaidun, Zaidani, Zaiduna contohnya.
rajulun, rajulani, rijalun. Bisa dijamakan, bisa dimusannahkan. Setelah selesai kita menjelaskan Allah, Bismillah, kita lanjutkan kepada Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim ismani min asma'ihi tabaraka wa ta'ala mushtaqqani min ar-rahmati. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah dua nama dari beberapa nama Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana keduanya itu berasal kata dari Ar-Rahmah. Wa qila listiqaqin lahuma la istiqaqa lahuma. Dikatakan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidaklah mushtaq, li'annahuma minal asma'il mukhtassati bihi subhanahu, karena keduanya termasuk nama-nama yang khusus hanya kepada Allah saja. Wa sayati tafsilu ma'nahuma fi suratil Fatihah. Penjelasan secara detail itu akan datang di dalam suratul Fatihah. Ma'na al-basmalah ini secara umum. Al-basmalatu hiya qaulul qaili Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'naha abda'u bitasmiyatillahi wa dzikrihi qabla kulli syai'in. Saya memulai dengan menyebut nama Allah sebelum melakukan segala sesuatu. Musta'inan bihi jalla wa ala, seraya minta pertolongan kepada Allah. Fi jami'i umuri, di dalam segala urusan saya. Qaliban al-auna minhu, seraya saya minta pertolongan darinya. Fa innahul qadiru ala kulli syai', karena Allah itu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika kita memulai aktivitas dengan membaca basmalah, seakan-akan kita ingin melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan kita, di dalam perbuatan kita. Karena memang kita bisa melakukan perbuatan yang kita hendak lakukan itu kita bisa lakukan kalau kita punya kekuatan. Dan kekuatan itu datangnya dari Allah. Tidak ada manusia mempunyai kekuatan sendiri, tidak ada. Itu yang disebut dengan la haula wala quwwata illa billah. Kalau sampean menganggap saya mampu melakukan ini dengan kekuatan saya sendiri, sombong berarti sampean. Saya mampu membangun pondok dengan kekuatan saya sendiri, sombong berarti sampean. Kenapa? Karena sampean menganggap bahwa berdirinya pondok itu, atau berdirinya perusahaan yang sampean bangun, atau berdirinya bisnis yang sampean bangun itu karena hasil usaha sampean. Sombong. Itu tidak ubahnya seperti yang dikatakan oleh Qarun. Qarun juga sama seperti itu. Ketika dia dikasih harta banyak, dia menganggap bahwa harta yang dia dapatkan itu hasil jerih payah dia sendiri, melalui kekuatan dia sendiri. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa itu ya? Oh ya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Lihat kata indi itu menggambarkan kesombongan. Itu saya itu. Kalau yang bilang saya itu berarti sombong. Kalau dalam bahasa Arab itu ana. Hindari kata ana. Iblis juga sama. Ketika dia menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ana.
Khalaqtani min narin khalaqtahu min tin. Anna kan di situ kan. Maka segala sesuatu aktivitas mulailah dengan basmalah dengan harapan bahwa aktivitas yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Jarir al-Tabari inna Allah ta'ala dzakarahu wa taqaddat asma'uhu addaba nabiyahu Muhammadan bi ta'limihi taqdimu dzikri asma'ihil husna amama jami'i af'alihi. At-Tabari berkata, melalui bismillah ini seakan-akan Allah ingin mengajarkan kepada nabinya, yaitu untuk mendahulukan nama Allah Subhanahu wa taala, nama Asmaullahil Husna di hadapan segala aktivitasnya. Jadi kalau mau makan dimulai dengan menyebut Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mau menulis ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu minimal sudah, minimal ucapkan bismillah. Tapi kalau mampu sholat dulu, seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari ketika beliau ingin menulis Sahih Bukhari itu, maka beliau sholat dulu sebelum melakukan itu. Itu sudah lebih berarti kan? Di situ ada basmalahnya, ada Fatihahnya dan seterusnya. Sholat dulu, minta petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang ditulis ini benar. Juga sama ini kitab tafsir Ayatul Ahkam ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menurut cerita dari putra beliau yang saya lihat di YouTube. Jadi beliau biasanya menulis kitab itu dimulai dari setelah sholat subuh sampai jam 10. Jadi dimulai dengan sholat itu sudah, dengan sholat, zikir dulu, baru setelah itu nulis. Makanya kan bermanfaat kitabnya. Meskipun beliau itu sudah tidak ada, tapi kitabnya digunakan bukan hanya oleh orang Saudi sendiri. Beliau kan di Saudi. Meskipun asal beliau itu di Syria, tapi aktif ngajar di Saudi dan meninggal di Turki, di mana-mana. Tapi kalau ingin tahu seberapa besar atau seberapa terkenalnya seseorang itu, maka lihatlah di mana dia lahir, di mana dia meninggal. Itu menunjukkan salah satu ciri ya, bahwa dia itu adalah orang besar. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni lahir di Suriah, mengajar di Arab Saudi, meninggal di Turki. Apa begitu ya? Saya lupa. Ya, sepertinya seperti itu. Kemudian ada namanya Tafsirul Wasit yang dikarang oleh Syekhul Azhar sebelum ini, Syekh Muhammad Ali Tantawi. Beliau lahir di Mesir, meninggalnya di Arab Saudi. Atau Mbah Maimun, tahu kan Mbah Maimun? Lahir di Indonesia, meninggal di Mekah, Arab Saudi. Luar biasa. Tidak tahu saya di mana. Lahir di Wonorejo, paling meninggal di Wonorejo juga. Dan tidak ada yang mengenalnya. Wa ja'ala dzalika li jami'i khalqihi sunnatan yastannuna biha. Dan menjadikan kebiasaan itu diwariskan kepada semua makhluknya sehingga mereka mengikuti jalan itu, mengikuti sunnah itu. Sunnah apa yang dimaksud? Yaitu memulai segala sesuatu aktivitas yang baik dengan bismillah. Wasabilan yatba'una 'alaiha, dan menjadi jalan di mana mereka mengikuti jalan itu. Fihi iftitahu awaili mantiqihim. Basmalah itu menjadi pembuka dari apa yang mereka ucapkan. Jadi sebelum mengucapkan sesuatu, maka dahulilah dengan mengucap Allah, yaitu dengan cara bismillah. Sampian mau berceramah, mulailah dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum, mau curhat. Curhat yang baik maksudnya. Sampean bingung karena banyak gus-gus yang datang kepada sampean. Gus-gus pondok-pondok besar datang kepada sampean melamar sampean. Satu bukan gus tapi dia itu artis Korea. Bingung sampean akhirnya. Dan curhatlah kepada teman sampean. Ya mulai dengan basmalah. Tapi kalau sampean ingin memfitnah seseorang atau ingin sanrasana, apakah mulai dengan basmalah dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak? Si Ani itu wasuduri rasailihim, dan jadi bagian di dalam tubuh surat-surat mereka. Maksudnya ketika ada surat di dalamnya ada basmalah. Wa kutubihim, dan kitab-kitab mereka, wa hajatihim, dan hajat-hajat mereka. Maka mulailah dengan basmalah. Bahkan juga Nabi Sulaiman ketika beliau mengajak Malikah Balqis, Ratu Balqis untuk masuk Islam, itu suratnya itu isinya bismillah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu sudah ayat ininya, surahnya. Singkat, padat, jelas. Tuh. Isinya bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi dua isinya, tiga lah. Pertama mengucapkan basmalah. Yang kedua, alla ta'lu alayya, jangan sampai kamu istilahnya itu merasa tinggi dari saya. Wa'tuni muslimin, datanglah kepada saya dalam keadaan menyerah. Artinya masuk Islam. Tiga. Kalau kita kan sekarang surat atau WA atau apapun panjang gitu, nggak tahu isinya apa, poinnya apa, tidak jelas, pokoknya panjang. Apalagi surat itu ditujukan kepada kekasih yang tercinta. Ada panjang sekali. Tapi kalau kita ambil inti-intinya, poin-poinnya, ini apa poinnya, nggak ada. Tapi panjang pokoknya. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Hatta aghnat dilalatu ma dhahara min qawlil qaili bismillah ala ma batina min muradihi, sehingga penunjukan apa yang zahir, yang tampak ketika seseorang itu mengucapkan basmalah itu menggambarkan apa yang ada di dalam batin yang tersimpan. Kita kan tidak bisa membaca hati seseorang, ya, tidak bisa kan ya. Ini kira-kira ini orang ini mau ngapain gitu kan. Tapi ketika dia kemudian mengucapkan basmalah, bismillah, maka akal kita akan mengatakan, oh ini orang ini akan melakukan aktivitas yang baik, tanpa kita harus melihat apa di dalam hatinya. Karena yang sudah tercermin di zahirnya ketika dia mengatakan basmalah, berarti itu adalah baik. Atau gampangannya, dengan seorang mengatakan bismillah sebelum aktivitas, itu menunjukkan zahirnya itu baik, yang menggambarkan batinnya. Alladzi huwa mahdhuf, yang terbuang karena tidak nampak. Apa yang di dalam zahir kita itu tidak nampak. Faqaulul qaili, maka ucapan dari orang yang berkata bismillahirrahmanirrahim, idaftataha taliyan suratan yunabbi'u an anna muradahu bidzalika. Ketika seseorang membaca bismillah, dia membaca itu sebagai pembuka di dalam membaca taliyan, membaca suatu surah, itu menggambarkan, memberitahukan kepada kita, yunabbi'u, memberitahukan kepada kita bahwa maksudnya adalah
aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Ketika sampean ingin membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebelum itu sampai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu artinya aqra'u, saya membaca, bismillahi dan seterusnya. Wa kadzalika qauluhu bismillahi 'inda nuhudihi lil qiyam. Begitu juga ucapan bismillah ketika dia ingin berdiri, ingin bangkit untuk berdiri. Nuhud itu artinya bangkit. Nahdlatul ulama artinya kebangkitan ulama. Nahdlah, bangkit. Aw inda qudihi, atau ketika dia duduk. Wasairi af'alihi, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Yunabbi'u an ma'na muradihi, yang memberitahukan makna yang dia inginkan. Biqaulihi bismillahi, dengan mengucap bismillah. Wa annahu arada, dan dia menginginkan. Aqumu bismillah, saya berdiri dengan menyebut nama Allah. Wa aq'udu bismillah, saya duduk dengan menyebut nama Allah. Wa kadza sa'iril af'ali, dan begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi intinya poin yang kita bahas pada pagi ini adalah pertama, bismi. Kata ismun itu berasal dari apa? Ada dua pendapat. Yang pertama adalah as-simatu dan sumu. Sumu dan sima. Kemudian kenapa di dalam bismi itu kok alifnya tidak ditulis? Dekat qatil isti'mal, karena sering digunakan. Buktinya apa? Di dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbika, itu ditulis liqillatil isti'mal. Kemudian yang kedua, lafaz Allah. Di situ ada perbedaan pendapat. Apakah Allah itu mustaq atau tidak? Mempunyai asal kata atau tidak? Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim itu berasal dari kata rahmatun. Penjelasannya nanti di dalam surah Al-Fatihah. Intinya bahwa segala aktivitas yang baik maka mulailah dengan basmalah. Kullu amrin bibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Itu intinya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Monggo silakan berdoa.